Bagi teman-teman yang sekarang merasa rezekinya itu agak susah atau kurang lancar, mungkin amalan ini bisa teman-teman lakukan. Karena jika amalan ini dilakukan dengan baik, maka mustahil rasanya jika hidup masih dalam kekurangan. Dan amalan ini adalah sholat duha. Bagi yang ingin kelancaran dari rezekinya, maka sholat duha ini sangat diutamakan sekali untuk dilakukan secara konsisten. Oke, minimal 40 hari aja dulu. 40 hari boleh teman-teman rasakan gimana perubahannya di dalam hidup teman-teman sekalian. Nah, tapi selain untuk mempelancar datangnya rezeki, ternyata sholat duha ini memiliki beberapa keutamaan yang lainnya. Nah, dalam video ini, saya akan membagikan 9 manfaat jika kita rutin dan konsisten mengamalkan sholat duha ini. Sumbernya dari buku yang berjudul Kedahsyatan Sholat Sunnah Setahun Penuh. Oke? Jadi langsung saja kita masuk ke manfaat pertamanya jika kita melakukan sholat duha ini secara rutin dan konsisten adalah membuka pintu rezeki. Nah, itulah alasannya yang paling sering digunakan kebanyakan orang untuk melakukan sholat duha ini, yaitu untuk membuka pintu rezeki. Seseorang yang rajin mengamalkan sholat duha ini, maka akan selalu dilimpahkan Allah dalam hal rezeki, bahkan keberkahannya sekalipun. Sebenarnya, rezeki itu yang paling penting adalah keberkahannya. Jadi sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, jika keberkahannya dicabut oleh Allah, maka tidak ada kebahagiaan dan ketenangan di dalam harta dan rezeki tersebut. Nah, itulah pentingnya keberkahan di dalam rezeki. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Jadi teman-teman, jika sebelum berangkat kerja, sebelum memulai aktivitas, maka sangat dianjurkan untuk melakukan sholat duha dulu, minimal 2 rakaat. Oke, minimal 2 rakaat. Dan yang tak kalah pentingnya, Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita, serta kita dijauhkan dari ketamakan, dan kita dijadikan pribadi yang lebih bersyukur lagi. Oke? Nah, kemudian lanjut ke manfaat kedua, jika kita rutin mengamalkan sholat duha ini adalah mendapatkan ganjaran di sore harinya. Maksudnya adalah begini, apapun segala kebutuhan kita di hari itu, akan Allah cukupkan di sore harinya, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abu Darda, pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah Ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka itu akan mencukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Sahih dalam kitab Al-Jami nomor 4339. Kemudian, manfaat ketiga sholat duha ini adalah dijauhkannya dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Maksudnya adalah, sholat duha ini bisa menjadi tameng dalam kehidupan kita agar selalu terjaga dari segala macam godaan, sehingga amal kebaikannya kita tidak akan tercampur dengan kemaksiatan dari pagi sampai sore harinya. Terlanjut ke manfaat keempat untuk sholat duha ini adalah dapat menggantikan sedekah 360 persendian. Sebenarnya, setiap manusia terdiri dari 360 sendi. Dan hal ini sesuai yang diterangkan Rasulullah dalam sebuah hadis. Hadisnya berbunyi begini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sungguh setiap manusia dari kaum Adam itu diciptakan dengan 360 sendi. Siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, menyerukan kebaikan, serta mencegah dari kemungkaran, maka itu sebanding dengan jumlah 360 persendian. Dan sungguh dia berjalan di bumi dengan menjauhkan diri dari azab neraka." Nah, itulah pentingnya kita diharuskan untuk membuat setiap persendian kita bersedekah dan beramal soleh kepada Allah. Sedangkan sholat duha ini bisa menggantikan sedekah persendian tersebut jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Di setiap sendi seseorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tasmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan 2 rakaat sholat duha juga termasuk sedekah." Oke, hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang masuk ke manfaat kelima sholat duha adalah pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Seorang muslim yang menunaikan sholat sunnah duha akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh. Tentunya tidak meninggalkan yang wajibnya. Jadi akan lebih sempurna lagi jika amalan wajib disertakan dengan amalan sunnah ini atau sholat duha ini. Oke? Nah, itulah manfaat kelimanya. Sekarang kita masuk ke manfaat keenam jika kita
melakukan sholat duha ini secara konsisten adalah dibangunkan rumah di surga. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis berikut. Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis sahih dalam kitab Al-Jami nomor 634. Jadi, dalam hadis tersebut dianjurkan untuk menunaikan 8 rakaat sholat duha. Tapi, kalau masih baru atau baru pemula, sebaiknya biasakan dulu dari 2 rakaat biar tidak merasa keberatan dan biar tidak putus di tengah jalan. Oke, nah setelah terbiasa 2 rakaat, barulah tingkatkan ke 4 rakaat dan seterusnya, 8 sampai 12 rakaat. Oke, sekarang masuk ke manfaat ketujuh untuk yang melakukan sholat duha secara rutin dan konsisten adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha ini merupakan sholat bagi yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Sholat duha adalah ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertobat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dosa. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6346 yang bunyinya begini. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, maka diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Oke? Kemudian manfaat ke-8 melakukan sholat duha ini adalah menyembuhkan dari segala macam penyakit. Sholat duha ini sangat baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena bisa memanaskan tubuh sebelum memulai aktivitas. Karena jika kita melakukannya ketika matahari mulai beranjak naik, hal ini membuat sholat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari stres, stroke, asam urat, hingga asam lambung. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke manfaat terakhir atau 9 dari sholat duha ini adalah memperoleh ganimah atau keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang bunyinya begini. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya, yang paling banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Di manfaat sholat duha ini betul-betul luar biasa ya teman-teman ya. Nah, itulah 9 manfaat ketika kita konsisten melakukan sholat duha ini. Percaya deh, hanya butuh 40 hari jika kita betul-betul rutin dan konsisten melakukannya tanpa bolong sedikit pun, maka perubahan akan sangat terlihat di kehidupan kita. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh cobain untuk melakukannya selama 40 hari tanpa putus. Setelah melakukan 40 hari, teman-teman boleh kembali lagi ke video ini dan komen apa perubahannya. Dan mustahil rasanya tidak ada perubahan sama sekali di hidup teman-teman. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Izin pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.